Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas B, akan mempresentasikan hasil artikel kami, yaitu pemanfaatan energi angin terhadap pembangkit tenaga listrik di era industri 4.0. Sebelumnya, mari saya perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, ada Muhammad Ilzam. Kedua, ada Arifah Rezi. Ketiga, ada Andra Cesar Ramadan. Dan keempat, ada Renden Raffi Nurhuda. Agenda dalam presentasi ini adalah satu, pendahuluan, kedua, hasil, tiga, kepembahasan, empat, simpulan. Pendahuluan. Krisis energi merupakan salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia saat ini, terutama berkenaan dengan menipisnya cadangan minyak bumi atau energi fosil dan semakin tingginya jumlah penduduk. Kebergantungan terhadap bahan bakar fosil sebagai penggerak mesin-mesin pembangkit listrik setidaknya memiliki 3 ancaman serius, yakni menipisnya cadangan minyak bumi yang diketahui bila tanpa temuan sumur minyak baru, kenaikan atau ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak, dan polusi gas rumah kaca seperti gas CO2 akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca, diperlukan pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan. Salah satu energi terbarukan yang berkembang pesat di dunia saat ini adalah energi angin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arifah Rezi. Terima kasih Raden. Saya di sini akan membacakan hasil dari pembangkit listrik tenaga uap. Hasilnya tolong dibawahin. Daerah potensial pembangkit listrik tenaga bayu. Ada 5 kota di provinsi di Indonesia. Yang pertama ada Nusa Tenggara Timur dengan potensi 10.188. Yang kedua ada Jawa Timur dengan potensi 7.907. Yang ketiga ada Jawa Barat dengan potensi 7.036. Yang keempat ada Jawa Tengah dengan potensi 5.213. Yang kelima ada Sulawesi Selatan dengan potensi 4.193. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andra Cesar Ramadan. Ya, di sini saya akan membahas tentang pembahasan. Next slide. Di sini kita akan membahas apa sih itu revolusi industri 4.0. Menurut Kanselir Jerman, Angela Merkel, di tahun 2004, dia mengatakan revolusi industri 4.0 adalah formasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri, penggabungan teknologi digital dan internet dengan konvensional. Kemudian menurut pengertian revolusi industri menekankan kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yakni lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lainnya. Sehingga revolusi industri 4.0 adalah era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara real time, kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan CPS, guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru. Next slide. Potensi energi angin di Indonesia. Menurut Akbar Rahman, energi angin memiliki potensi yang cukup besar untuk dimanfaatkan energi listrik di Indonesia. Beberapa wilayah di Indonesia memiliki potensi energi angin cukup besar, antara lain wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Pantai Selatan Jawa, dan Karimun Jawa. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad. Selanjutnya ada pembahasan pembangkit
pembangkit listrik tenaga angin. Apa sih itu PLTA? PLTA adalah suatu pembangkit listrik dan energi yang hakikatnya mengkonversi energi dari pergerakan angin menjadi energi listrik melalui turbin angin atau kincir angin. Adapun kelebihan dan kekurangan dari PLTA. Kelebihannya berasal dari sumber energi terbarukan, merupakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan, pembangunan turbin angin yang tidak memakan banyak ruang. Kekurangan, membutuhkan anggaran biaya yang lebih untuk perawatan, sumber daya yang mengikuti arus dan waktu, dapat mengancam ekologi satwa terutama burung. Ya, selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ilzam. Ada koneksi gue nih, bentar. Baik, selanjutnya ada negara dengan kapasitas PLTB terbesar di dunia. Di urutan pertama yaitu negara Cina. Cina merupakan negara dengan PLTB kapasitas terbesar di dunia, sekitar 45 GW energi yang dihasilkan dari sekitar 80 ladang kincir angin. Dan mereka terus memperbanyak ladang kincir angin hingga kapasitas 100 GW pada tahun 2015. Di urutan kedua ada Amerika. Amerika Serikat yang mempunyai PLTB dengan kapasitas sekitar 43 GW yang dihasilkan dari 101 kincir angin. Total kapasitas energi yang dihasilkan mencapai 781 MW dari sekitar 627 buah kincir angin, yang berarti setiap kincir menghasilkan sekitar 1 MW energi listrik. Di urutan ketiga ada Jerman. Jerman dengan kapasitas 28 GW, di negara ini terdapat sekitar 21.607 kincir angin yang lebih banyak terletak di offshore. Enercon 126 merupakan kincir angin terbesar di dunia yang dibuat, serta dipasang di Jerman, dengan diameter rotor 126 meter dan menghasilkan energi sekitar 70 MW. Di urutan terakhir ada negara Spanyol. Spanyol menduduki peringkat keempat dengan total produksi sekitar 21 GW. PLTB berkontribusi sebesar 1.696 dari seluruh energi listrik yang dihasilkan negara itu. Next slide. Ya, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, revolusi industri 4.0 adalah era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara real time, kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan GPS guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru. Bayu atau angin merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang terdapat di daerah dengan potensi hembusan angin yang besar. Pembangkit listrik energi bayu mengkonversikan energi bayu menjadi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin sebagai generator. Baik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.